Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Pada video sebelumnya, saya menggambar sebuah kerangka teori seperti ini. Ini dari berbagai macam hasil penelitian terdahulu tentu ya. Nah, di sini saya sedang menguji intention atau niat orang untuk divaksin. Karena ini riset pemasaran, maka saya menggunakan teori-teori pemasaran atau setidaknya adalah teori dari teori kesehatan masyarakat ya yang kemudian saya adopsi untuk penelitian pemasaran saya. Jadi si masyarakat saya anggap sebagai konsumen. Nah, ini di dalam karena vaksin ini gratis ya, maka saya menggunakan teori teori social marketing ya. Karena seperti yang rame diberitakan, meskipun gratis tidak semua orang bersedia atau belum bersedia untuk divaksin. Padahal ini adalah program pemerintah. Di banyak negara vaksin ini gratis dan Indonesia juga ikutan gratis. Di sini ada vaksin intention itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel. Nah, di sini ada panahnya, lihat. Halal awareness ada 2. Ya, setelah dihitung-hitung ini ada 17. Nah, dari yang sini, ini kemudian saya copy Excel-nya, PPT-nya ini di copy ya, Ctrl C, lalu buka di mana? Document Words di Microsoft Words, lalu paste di sini. Ini yang sudah jadi. Lalu kemudian dibikin tabel 1, 2, 3, 4, 5. Tabel mulai dari atas ada halal awareness ada 2, maka di sini ada 2 variabel bebas dia dan ini variabel terikatnya. Terus semuanya, jadi pada intinya variabel itu ada 2 macam, variabel bebas dan variabel terikat. Ada yang memang menyebutkan bahwa ini adalah mediasi. Kita menggunakan kata atau istilah variabel mediasi jika kita ingin mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak langsung. Tapi buat saya itu nggak begitu penting. Yang penting adalah mengukur mengukur pengaruh langsung. Ya, halal awareness, religiosity mempengaruhi apa saja. Jadi di sini memang ada peneliti tertentu yang memiliki aliran pengaruh tidak langsung. Saya untuk saat ini masih belum tertantang untuk menghitung variabel tidak langsung. Jadi ada 17 hipotesis. Hipotesis ini kemudian, nah ini contohnya ya. Jadi kita buat tabel untuk memudahkan. Hasil dari religiosity ke risk perception itu hasilnya positif. Kalau negatif kita tulis negatif. Kayak misalkan ini jurnal ini tidak terindeks Scopus, but it is okay bagi saya. Saya langsung pergi ke ini sebagian, ini ramai banget ya. Saya lagi memeriksa pekerjaan mahasiswa. The impact of consumer animosity and consumer ini ya, dia penelitian yang ini. Cuman bingung nih, ada itu, ada ini. Chinese branded household. Kita cek dulu. Giang ya, Giang and Koi. Jadi kita pergi ke sini, Giang aja yang saya ambil. Oke, Giang ya. Sudah masuk sekarang ke sini. Dari hasil penelitiannya si Giang ini, dia adanya di World. Ini modelnya, tapi ada hasilnya di sini yang bisa kita lihat. Nah, ada product judgment ke purchase intention. Jadi kita masuk ke sini. Product judgment ke purchase intention. Di sini ada vaccinate intention, nggak apa-apa.
saya pakai referensi, insert, paste judulnya, masuk, Sigiang. Ini positif ya. Nanti aja, yang positif nanti. Terus ada animosity ke ethnocentrism. Ke ethnocentrism. Animosity ke... Oh, ada yang kurang di sini. Oh, ini ethnocentrism ke... Sorry. Beda ya, kalau saya kan animosity ke... ethnocentrism ke animosity, di sini animosity ke kebalik ini. Beda, jadi penelitian saya sebaliknya. Ethnocentrism ke purchase intention. Ethnocentrism ke purchase intention. Oke. Jadi ada satu penelitian yang kemudian bisa kita adopsi berkali-kali. Terus kita lihat lagi. Animosity ke purchase intention. Animosity ke sini. Hasilnya juga signifikan. Terus kemudian kita cek lagi apa yang bisa dilihat. Animosity ke purchase intention udah, ethnocentrism ke product judgment. Ethnocentrism ke product judgment. Masuk. Terus kita cek lagi apa yang dia punya. Normative influence nggak masuk, economic hardship nggak masuk. Ya, ini kalau udah selesai saya tutup. Namun demikian ada yang kita perlukan sebetulnya, kita cek di sini. Ada indikator-indikator yang bisa kita, consumer ethnocentrism, nih lihat nih. Bisa kita pakai. Ya, meskipun di sini sebetulnya kita bisa tahu, bisa mendapatkan yang aslinya dari sumber utama. Nanti ini tahap kedua saya pakai, ini jadi saya tutup dulu. Terus kemudian yang ini, penelitian yang ini yang si Cox ini udah saya masukkan tadi, bahwa reliability ke perceived risk. Ya, di sini reliability ke perceived risk hasilnya positif udah. Lalu saya akan tutup. Jadi satu tahap satu tahap. Di sini ada nggak? Ini enggak, jadi saya tutup aja untuk saat ini, nggak kepake. Ethnocentrism and purchase intention toward proceed food, a case of Vietnam. Pho and Dang. Coba kita lihat modelnya. Ada product judgment, ada consumer ethnocentrism, ethnocentrism, ethnocentrism. Lihat hasilnya seperti apa. Masih belum. CFA masih belum. Nah, ini regression weight. Cara bacanya agak membingungkan. Mestinya yang kayak gini tuh nggak perlu dimasukkan ke jurnal. That's too much. Nah, testing result. Nah, lihat nih. Product judgment ke purchase intention ya. Supportive ya. Product judgment ke intention. Kita bisa ini hasilnya bukan positif artinya apa ya, tapi mungkin sebetulnya jadi saya tulis sig aja ya, ini sig ini nih artinya signifikan.
Eh, eh, eh. Ya, saya ini biar nggak salah paham. Saya ganti ke signifikan ya. Karena hasilnya tuh ada positif, ada negatif. Kayak sekedap. Bahwa consumer ethnocentrism mempengaruhi purchase intention. Ini hasilnya negatif, tapi supported gitu loh. Karena emang kebencian ke ini nih, product judgment ke ini, oke. Oke, sebentar saya gagap jadinya. Nah, ini kita browsing dulu. Wong and Gyong. Oh, Endang. Wah, nggak ada di ini ya. Nggak ada di Google Scholar ini. Kalau nggak ada di Google Scholar, ntar dulu deh ya. Tahan dulu. Kita cari yang lain dulu. Ini penelitiannya siapa ini? Ini bukannya udah tadi ya? Si Ahmad. Oh, belum. Ntar kita cek dulu. Ini sudah ada di... Oh, belum. Jadi kita masukkan ke sini. Ini ya si Ahmed ya. Oke. Nah, pergi lagi ke sini. Penelitian si Ahmed itu tentang apa sih? Apa saja hasilnya sih gitu kan? Full text applicable. Oke. View full text. Ini penelitian dia, ethnocentrism ke purchase intention. Hasilnya kayak gimana? Kita cek. Ethnocentrism ke intention. Ya. Ethnocentrism ke intention. Oke, ini signifikan juga nih si Ahmed ini. Oke. Nah, terus eh kita lanjutkan. Jadi dari sini saya cuma ngambil satu aja. Kenapa animosity dia pecah ya menjadi beberapa dan ini saya nggak pakai. Jadi ini saya tutup dulu. Jadi saya cuma pakai satu. Ini nggak perlu. Yang ini karena nggak ada di Google juga. Ini padahal bagus risetnya tapi saya tutup. Nah ini religiosity and ke facet intention hasilnya tidak. Nah ini bagaimana kalau hasilnya tidak? Nggak apa-apa kita masukin dulu aja. Religiosity ke vaksin intention. Kenapa? Karena ini riset yang paling yang berkaitan dengan ya, COVID-19. Jadi ini sangat-sangat relevan. But however hasilnya beda. Bukan beda sih, tapi tidak sebentar. Tadi religiosity ke vaksin intention. Nah, kita tulisnya insig. Kenapa? Tidak, karena tidak signifikan gitu. Dan kita memerlukan informasi ini ketika kita berdiskusi, ketika kita menulis kerangka teori. But however, kita tetap tulis di situ. Oh ya, jangan lupa di sini saya nulis dulu referensi.
gitu. Ya, guys. Jadi beginilah tahap-tahap cara kalau mau memulai penelitian, terutama penelitiannya tentang vaksin ya. Ya insya Allah saya akan menyiapkan penelitiannya dan itu akan saya lakukan sesegera mungkin. Oke, so Anda tinggal lakukan ini tahap pertama tadi membuat ini. Tahap kedua kita bikin seperti ini. Saya punya beberapa video sebetulnya, banyak video yang apa namanya membuat kerangka teori seperti ini. Tapi kemudian ada yang beda-beda ya tahap. Habis itu kemana laginya beda-beda. Dan di penelitian sekarang yang saya sedang susun itu berkaitan dengan tabel kerangka terdahulu. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.